Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 6 November 2025. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu masuknya brand ke dalam MSCI. Bagi Anda yang sudah mengikuti video kami dari 2 tahun lalu, dari awal-awal IPO, Anda tentunya udah biasa mendengar saya menceritakan saham brand, karena sejak awal-awal IPO pun kami sudah mengatakan brand ini main goalnya bukan untuk menyerap duit pahlawan bursa, tapi untuk dijual ke asing. Dan apa yang saya katakan di awal-awal minggu-minggu pertama IPO brand itu, puji Tuhan akhirnya menjadi kenyataan. Di pengumuman rebalancing tadi pagi, brand akhirnya masuk MSCI. Cuma pertanyaannya what is next? Karena seperti kita ketahui bahwa meskipun kami yang pertama kali membahas tentang transformasi yang sedang dibentuk oleh para konglo, membuat saham-saham yang tidak ada fundamentalnya, tidak ada kantornya, menjadi perusahaan terbesar di Indonesia, masuk MSCI dan akhirnya masuk ke dana kelolaan para fund manager. Kami yang mengatakan itu kurang lebih 2,5 tahun yang lalu di awal-awal IPO brand. Tapi kalau Anda perhatikan pembahasan kami setahun ini, itu kami nggak bahas banyak tentang MSCI, tentang hal-hal FTSE dan lain-lain. Sementara para influencer yang di luar sana malah membahas kecap-kecap itu. Kecap-kecap itu seakan hal yang penting. Bahkan saya setiap workshop, setiap ada sesi Q&A, ada orang nanya gimana MSCI, gimana kok brand nggak masuk dan masuk seperti itu. Dan hari ini saya mau mengclearkan gitu, karena menurut pandangan saya banyak sekali pemahaman yang salah yang dikatakan oleh para influencer di luar sana, terlepas di platform apa, seterkenal apa, simply karena mereka memang tidak punya latar belakang bandarmologi. Mereka latar belakangnya almarhum fundamental kan, alumnus almarhum fundamental yang biasa baca laporan keuangan, sekarang bahas MSCI, jadi nggak nyambung pemahaman logika bandarmologinya, umumnya belum jalan yang saya tahu. Jadi cuma terlepas dari semua itu, mari kita clearkan apa. Satu tujuan udah sampai nih untuk brand. Hari ini BRMS juga masuk MSCI. Satu tujuan udah sampai masuk MSCI. Terus nextnya apa? Dan ini juga akan membantu Anda menjawab saham-saham konglo lain yang mungkin sedang digoreng, yang mungkin masuk MSCI atau mungkin nggak masuk MSCI, dan cuman kata-kata itu cuma disampaikan para influencer untuk menjebak pahlawan bursa lebih banyak lagi, yang notabene memang sudah patternnya sudah seperti itu. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas kondisi marketnya. Ini IHSG hari ini. Hari ini IHSG nggak naik signifikan, cuma naik 0,22%. Hari ini investor lokal beli lebih banyak, 107 M, nggak signifikan. Tapi yang menarik adalah dari top foreign buy dan top local buy. Jadi dua saham yang masuk MSCI, BRMS diborong sama lokal. Tentu udah kepikir kan, kalau lokal borong pasti hancur karena memang passion pahlawan bursa adalah nyangkut. Sementara investor asing yang passionnya cari profit, borong brand, hari ini mengalami kenaikan. Tapi lucu, ini dua saham MSCI, satu diborong asing, satu diborong lokal. Padahal konon katanya tuh, kata influencer almarhum fundamental itu, dulu kalau masuk MSCI asing masuk dan lain, kecapnya panjang lah kayak gitu. Jadi mari kita kupas apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sebelum itu kita bahas satu tema menarik dulu, yaitu minggu ini keluar berita bahwa BEI dengan Purbaya sepakat bahwa optimis IHSG akan melaju ke 9.000. Ini beberapa waktu yang lalu kami juga share di Telegram kami. Bagi yang belum follow, silahkan follow ya Telegram kami, karena pembahasan aktual kami, podcast kami jarang, ya paling seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi di Telegram kami hampir setiap hari bahas. Jadi waktu itu beberapa minggu lalu kami share, Pak Purbaya mengatakan dia optimis IHSG ke 9.000 di akhir tahun kayak gitu. Tentunya saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya content creator memang selalu kok fokus di fokus membuat tema-tema viral. Kita sudah mengerti dan kita tidak harus menganggap serius perkataan-perkataan content creator, karena ya tujuannya untuk buat konten viral kayak gitu. Tapi ketika beliau pertama mengatakan, saya cuma mengatakan bahwa iya, kita doakan saja bahwa ini bukan konten yang muncul dari imajinasi beliau sebagai content creator, tapi
pesan yang disampaikan oleh penguasa negeri ini untuk IHSG ke 9.000. Karena kalau kita lihat sekarang IHSG di 8.337 sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil menggoreng IHSG ke 9.000 di akhir Desember. Lalu ini didukung lagi oleh BEI. BEI kalau ingat 1 tahun lalu, 2 tahun lalu BEI itu masih berharap saham-saham berfundamental naik. Sekarang BEI malah men-trigger supaya saham-saham tidak berfundamental naik supaya bisa IHSG ke 9.000. Dan menariknya lagi sehari sesudahnya Pak Purbaya juga mengatakan bahwa dia nggak akan memohon-mohon ke investor asing. Kalau kita hubungkan pesan ini ke dalam konteks IHSG, artinya apa? Artinya kalau kita tahu untuk IHSG ke 9.000 tentunya brand harus naik sekitar 5-10% lagi kayak gitu. DSSA harus naik 5-10% lagi, DCII mungkin naik 15% lagi, dan mayoritas saham-saham non fundamental, saham-saham perusahaan busuk harus naik sampai puluhan sampai ratusan persen untuk IHSG ke 9.000. Kayak gitu. Atau misalnya BBCA mungkin naik 20% lagi, BBRI mungkin naik 50% lagi sampai akhir tahun, sesuatu yang susah terjadi, apalagi kalau Pak Purbaya nggak mohon-mohon ke investor asing. Karena saham-saham berfundamental kan yang ngegoreng asing, dan terlebih dari itu asing nggak bisa goreng kalau lokalnya nggak mau cut loss. Jadi kalau skenarionya IHSG naik ke 9.000 itu didorong oleh investor lokal didorong oleh saham berfundamental, maka Pak Purbaya itu harus ngomong kedua sisi. Ke investor asing memohon-mohon supaya asing masuk, dan ke investor lokal memohon-mohon supaya asing meng-cut loss saham fundamentalnya. Menurut kami susah. Lebih gampang beliau ini dan BI memohon-mohon ke supir angkot supaya saham-saham non-fundamental, saham-saham konglo digoreng setinggi-tingginya, karena kita udah tahu juga ketika IHSG 8.000 saham fundamental nggak usah ada yang naik, turun terus pun nggak apa-apa. IHSG ke 8.000 seperti itu. Tapi saya juga mau ceritakan, kita pernah bahas yang mirip-mirip ini di pertengahan bulan Juli lalu, di mana mirip kayak gitu. Kami juga membahas tentang rumor yang kami dengarkan di kalangan pelaku pasar yang saya sharing di podcast, di kalangan pelaku pasar yang mengatakan bahwa pada saat pidato pidato kenegaraan Bapak Prabowo ulang tahun yang ke-80, IHSG akan 8.000. Itu rumornya diceritakan waktu itu pertengahan bulan Juli, dan benar. Pada saat itu IHSG naik hampir 20% dalam waktu singkat, sampai pas pidato Pak Presiden Prabowo, IHSG menyentuh 8.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah Bumi Pertiwi. Jadi artinya apa? Hal ini bisa dilakukan terutama kalau memang mengandalkan saham-saham busuk, saham-saham tidak berfundamental yang jadi tulang punggung IHSG. Bisa dilakukan. Tapi balik lagi ke rumornya, pada saat itu rumornya pertama saya dengar dari kalangan pelaku pasar. Saya sharing juga, kalau Anda follow lagi, baca lagi historis di Telegram kami di pertengahan bulan Juli lalu, saya mengatakan saya dengar sih ada info seperti ini, info internal. Info internal pelaku pasar itu jauh lebih berharga daripada kecap yang Anda baca di media. Berita-berita media, headline-headline, konten-konten viral itu umumnya sampah kalau konteksnya informasi penting di bursa saham. Jadi pada saat itu informasinya adalah info internal pelaku pasar. Itu yang saya terima ya, saya nggak tahu yang orang lain terima. Tapi kalau info IHSG ke 9.000, BEI dan Pak Purbaya sepakat, ini jujur saya dapatnya dari konten viral. Dari media, bukan dari pelaku pasar yang ngomong bahwa memang ada petunjuk langsung bahwa IHSG harus ke 8.000 atau IHSG ke 9.000. Jadi itu perbedaannya. Tapi ya at least kita udah di arah yang benar. Kalau Pak Purbaya nggak mau mohon-mohon ke investor asing, memang bukan itu caranya. Ya mohon-mohon ke grup Barito, ke grup Sinarmas, ke grup Salim, ke grup Bayan untuk menggoreng saham-saham mereka 15-20% lagi dalam waktu sebelum akhir tahun, maka IHSG bisa ke 9.000. Skenarionya tentunya seperti itu. Kalau asing ya bebaskan lah, kalau memang lokalnya mau cut loss, harganya naik, dan kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting saham konglo digoreng, karena seperti kami jelaskan pagi ini di Instagram bahwa ada 2 motor kenaikan IHSG. Jadi IHSG naik itu cuma ada 2 caranya, nggak ada cara lain.
Jadi kalau Anda yang bilang IHSG naik karena kalau Anda di luar sana dengar IHSG naik karena ekonomi, IHSG naik karena MSCI, karena kestabilan politik, karena BPS dan lain, itu semua bohong karena mekanismenya cuma ada dua kenaikan IHSG, yaitu para konglo lokal menggoreng saham-saham non fundamental mereka. Kalau DCI dinaikin 20%, otomatis IHSG akan naik. Karena itu caranya. Saham konglo lokal, para konglo lokal menggoreng saham fundamental mereka. Kalau brand naik 15%, hari ini IHSG aja mungkin langsung naik 1%. Karena memang itu caranya. Saham konglo lokal menggoreng saham non fundamental mereka. Dan yang kedua adalah para pahlawan bursa menjual atau meng-cut loss saham fundamental mereka. Kalau para pahlawan bursa berbondong-bondong menjual saham BBRI, menjual saham BBCA, Telkom, Astra, dan lain-lain ke investor asing, melakukan cut loss, karena saham itu kan udah turun banget. Mayoritas dari mereka melakukan cut loss, maka itu juga ciri-ciri IHSG bisa naik. Puji Tuhannya yang kita sama-sama syukuri, saat ini dua-duanya sedang terlaksana. Para pahlawan bursa sedang berkorban habis-habisan, meng-cut loss BBRI, BBCA, Telkom, Astra yang sudah kami bahas di podcast sebelumnya. Itu hal yang sangat baik tentunya buat IHSG yang mengarah ke IHSG naik. Kita lihat juga ini grafik IHSG terus bergerak naik beserta dengan foreign flow-nya yang terus bergerak naik. Jadi pahlawan bursa cut loss dan konglo juga sedang menggoreng saham-saham mereka. Jadi kabarnya oke, masih ke arah sana, kurangnya informasi internal. Jadi saya biasanya umumnya nggak percaya pembahasan di media-media itu, nggak percaya karena biasanya lebih sering jebakan. Kalau dibilang informasi penting tapi keluar di media, apalagi di awal-awal biasa sering jebakan. Dan menurut saya kalau IHSG di 8.300, kalau targetnya 9.000, ini masih awal-awal kayak gitu. Jadi itu negatifnya. Positifnya memang dua motor kenaikan IHSG dua-dua lagi jalan sekarang. Saham non fundamental puji Tuhan lagi digoreng, dan saham fundamental juga puji Tuhan lagi dijual para pahlawan bursa sehingga harga sahamnya bisa naik. Dan ini juga didukung oleh ekonomi yang BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 itu naik 5,04%. Ini juga sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur kita punya BPS, karena kalau melihat kinerja BPS, kami yakin di bawah kepemimpinan BPS kedepannya IHSG ekonomi akan tumbuh 8%. Seperti itu, tumbuh 8%, dan karena ya kita tahu hal-hal seperti pengangguran, bisnis lesu, segala macam itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh BPS. Jadi kita bisa optimis. Keinginan penguasa nanti untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercapai kayak gitu. Kita sebagai rakyat kita survive aja. Karena takutnya pas ekonomi tumbuh 8% kita udah nganggur semua, takut coba ya. Tapi ya kita sebagai rakyat harus bersyukur kalau ekonomi bisa tumbuh 8% seperti itu. Dan hal menarik lainnya bahwa ini juga tadi kita lihat investor asing melakukan akumulasi cukup signifikan. Udah ngumpulin dari pertengahan bulan Oktober sampai sekarang itu udah ngumpulin 8,9 triliun. Dan menariknya akumulasi ini tidak banyak dibahas oleh media, tidak banyak dibahas influencer, karena mereka udah switching ke kecap yang namanya free float dan MSCI. Tentunya kecap yang nanti kita bisa bahas lebih detail. Seperti itu, kurang lebih ini juga indikasi yang menarik. Para pengikut asing tentunya sudah party, sudah banyak melakukan, sudah banyak membeli saham, dan saham-saham berfundamental yang saya bahas di podcast sebelumnya juga yang dikumpulin asing sudah naik cukup banyak karena memang lokal konsisten menjual saham tersebut. Seperti itu, kita lihat akumulasinya juga cukup baik, cukup signifikan, dan ini juga menunjukkan dua motor pertumbuhan IHSG yang gak heran kalau nanti IHSG mencetak level tertingginya lagi, ya puji Tuhan, itu doa dan harapan kita selalu sampai 9.000. Hal lain ya, hal-hal seru lainnya juga ini kejadian ini lanjutan. Jadi ini kita tahu sejak beberapa bulan lalu Indonesia kedatangan satu content creator ternama, Pak Purba, bukan ternama, dulu beliau nggak begitu terkenal, cuma karena memang konten-kontennya yang buat viral, salah satunya ini ini pembahasan kami di podcast selanjutnya. Menkeu Purba ungkap alasan tolak bayar utang WUS pakai APBN. Jadi di sini beliau menolak bulan Oktober lalu, tapi itu
Itu sempat buat heboh, namanya konten viral kan heboh, netizen saling membalas, salahin ini, media ngomong ini, segala macam, udah semua dibahas. Tapi untungnya, tapi sempat ada wacana katanya Natuna kan, Pulau Natuna harus diserahkan ke Cina karena Pak Purbaya waktu itu membuat konten katanya nggak mau bayar APBN. Tapi untungnya oleh menteri-menteri dari kabinet Pak Prabowo sudah di cancel. Jadi AHY memutuskan untuk bakal bayar APBN untuk ikut tanggung kereta cepat, dan Pak Prabowo bahkan mengatakan bakal buat kereta api cepat dari Jakarta ke Banyuwangi. Jadi luar biasa banget. Ini membuktikan bahwa negeri ini dibuat damai oleh content creator, tapi nggak akan dikelola oleh content creator. Saya percaya orang-orang profesional lah, orang-orang yang punya kepemimpinan, punya skill lah yang memimpin ini. Memang itu ada dua sisi. Kerusuhan di bulan Agustus menunjukkan yes, kita butuh content creator betul yang mendrive narasi, mendatangkan sukacita, jadi happy kalau baca nonton konten lucu kan kita happy kan, kadang-kadang suka ikut debat dan lain-lain. Tapi di sisi lain, di balik sana penguasa terus bekerja keras untuk membangun, termasuk untuk membayar utang kereta api cepat kayak gitu. Ini juga menarik karena sejak beberapa bulan lalu, udah 2 bulan sebenarnya, saya nggak tahu yang ngegantikan Ibu Sri Mulyani, yang menggantikan tugas-tugas Ibu Sri Mulyani, ngurus fiskal negara, ngurus APBN itu siapa. Jujur sampai hari ini saya belum tahu. Tapi kalau memang digantikannya sama Pak AHY sih saya happy-happy aja, karena kita tahu beliau anak mantan presiden, koalisi dekat Pak Prabowo, jadi tentunya akan baik-baik saja. Kalau saya nggak tahu tugas Bu Sri Mulyani ini diganti Pak AHY atau siapa, ya kita sama-sama nggak tahu lah. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar, siapa tahu ada informasi siapa, karena jujur sampai hari ini saya belum tahu. Tapi kita lihat Indonesia baik-baik aja, content creator terus bekerja untuk membuat konten-konten viral, sementara penguasa, kabinet, dan lain-lain juga terus bekerja untuk menjalankan keinginan penguasa, salah satunya membuat WUS dari Jakarta ke Banyuwangi. Saya sih mendukung banget, saya belum pernah ke Banyuwangi, kalau ada WUS saya happy banget. Dan ini juga menurut saya karena WUS Jakarta Banyuwangi itu saya rasa nggak akan selesai dibangun 1-2 tahun, jadi mungkin ini juga konfirmasi Pak Prabowo at least akan bersedia memimpin 2 periode. Tentunya doa kita dia memimpin seumur hidup ya, doa kita semua sebagai rakyat. Seperti itu. Hal lain juga yang menarik adalah ini ada kejadian ini ya, kejadian sedih di mana salah satu saham itu resmi pilot, yaitu saham Tele, ini saham anak usaha Telkom, dan ini juga kami sempat membahas, banyak yang komen juga kejadian. Jadi bagi Anda yang trading dari tahun 2020, Anda banyak, kalau Anda lihat di Instagram kami, Anda lihat banyak komen-komen. Jadi banyak orang yang ingat tentang saham ini. Meskipun sahamnya mungkin udah 4 tahun disuspend, cuma banyak yang ingat karena saham ini viral banget. Viral banget. Kenapa? Karena waktu bandarnya jualan ke retail, saham ini dibilang valuasinya murah. Makanya viral. Kalau valuasi murah, apalagi dulu fundamental masih hidup kan, orang-orang borong saham ini. Para pahlawan bursa borong karena valuasinya murah. Dibilang fundamentalnya bagus, jadi banyak orang borong. Dibilang pasti aman karena anak usahanya Telkom, jadi banyak orang borong. Bukan cuma itu, pada saat itu ada influencer saham muda yang ngakunya untung triliunan, jual premium membership, dan lain-lain, secara aktif mempromosikan saham ini. Mungkin Anda agak kebayang kok mirip ya polanya dengan pola-pola kejadian saat ini kayak gitu. Kok mirip polanya? Ya itu wajar, memang itu sudah terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan ketika saya masih newbie dulu, waktu masih kuliah dulu, konten creatornya, influencernya lebih muda lagi, anak SMP. Anak SMP, sekarang nggak tahu anak SMP itu udah anak SMP atau SMA, tapi pada saat itu influencer paling ternama sama polanya selalu masih muda, selalu flexing, selalu dibilang sukses, selalu mempromosikan saham-saham yang mau dijual bandar. Patternnya sama dan selalu jual premium membership.
waktu tahun 2020 dulu jadi waktu itu saya muda, pas saya masih kuliah awal-awal 2008, waktu itu influencernya itu anak bocah baru SMP. Saya aja lebih tua, waktu itu saya udah kuliah, dia masih SMA atau SMP kayak gitu. Tapi seluruh Indonesia beli premium membershipnya, ujungnya nyangkut di Bakery Group, wajar pada saat itu. Dan ini di tahun 2020-an waktu masa pandemik ada juga konten influencer yang muda juga jual premium membership juga, screen cap-nya untung miliaran, puluhan miliar, terlihat kaya raya. Akhirnya karena beliau mempromosikan saham ini, orang-orang pada beli, udah itu suspend dan sekarang bangkrut kayak gitu. Jadi pola ini tentunya bisa Anda pelajari, Anda ingat karena akan berulang dari waktu ke waktu. Memang cara strategi Bandar selalu seperti itu untuk menjual saham-saham yang mau mereka jual ke retail. Fundamental bagus, prospek cerah, aman, dipromosikan influencer yang untungnya MM-an, tebar screen cap, buka portfolio dan buka premium membership, dan ujungnya delisting atau nyangkut nggak bertahun-tahun. Seperti itu. Ini ceritanya ironis, waktu di tahun 2020 lalu Anda lihat ini di harga 200, 300, volume transaksinya luar biasa besar. Orang-orang berbondong-bondong membeli saham ini, dan terakhir suspend. Setelah berbondong-bondong, Anda lihat ini orang berbondong-bondong, udah itu besoknya suspend. Ini transaksi terbesar terjadi, besoknya suspend, udah itu dibuka suspend, ARB berjilid-jilid, suspend lagi, ARB berjilid-jilid, akhirnya ditutup di Rp9, dan sekarang delisting, bubar. Itu ciri-ciri ya. Jadi ini satu yang menarik. Oke, lain juga yang menarik adalah ini juga, karena saya 2 minggu nggak bahas podcast, saya nggak sempat mention ini di podcast di YouTube tentang efek MSCI dan free float. Jadi beberapa 1-2 minggu lalu saham-saham Konglo pernah jatuh dan tiba-tiba keluar berita tuh. Katanya ini perubahan MSCI dan free float membuat bisa jadi petaka untuk saham konglomerat. Geger rencana hitung ulang free float MSCI. Jadi berita-berita ini, MSCI dan free float ini, para content creator di luar sana, para influencer di luar sana membahas, katanya ini awal kehancuran Konglo. Waktu itu saya cuma ketawa-ketawa aja, beberapa ada alumni nanya dan lain-lain, itu cuma kecap doang lah. Nggak beda sama kecap ekonomi dan lain. Bagi saya nggak ada ininya, meskipun waktu itu saya diketawain karena saya dianggap nggak ngerti MSCI, nggak ngerti free float dan lain-lain. Sementara para influencer, mereka kan sebenarnya dulu ini kan fundamentalis kan, cuma karena fundamental mati jadi MSCIis gitu ya. IIS ya gitulah ya. Jadi membahas katanya akhir saham Konglo dan lain, karena sebenarnya meskipun mereka sudah berubah haluan dari fundamentalis ke MSCIis gitu, coba ininya mereka harapannya tetap sama, harapannya saham Konglo hancur dan saham nyangkut fundamental mereka bangkit. Jadi mereka menganggap ini free float dan MSCI ini adalah awal kehancuran saham Konglo. Itu yang dibahas beberapa minggu lalu, yang kami nggak bahas lagi, dan kami cuma bilang itu kecap, santai aja, nggak ada hubungannya, nggak mungkin Konglo jadi miskin hanya karena peraturan free float dan lain-lain. Ada begitu banyak cara, jadi saya nggak khawatir sama sekali pada saat itu, dan puji Tuhan apa yang kami katakan terbuktikan. Saham Konglo bangkit lagi, digoreng lagi secara luar biasa, dan yang memanfaatkan momentum pada saat itu justru untung besar. Kayak gitu. Jadi ini dan itu menariknya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa, dan saya bahkan minggu-minggu lalu kami di Instagram kami menjelaskan lagi bahwa MSCI sama dengan kecap kayak gitu. Jadi kami mengatakan MSCI itu nggak ada bedanya sama pertumbuhan ekonomi, sama suku bunga, The Fed, Donald Trump dan lain. Semua itu hanya kecap. Kecap artinya hanya pemanis yang dipakai menghias dari pergerakan bandar, menjelaskan. Jadi ini kesimpulannya, MSCI hanyalah kecap yang sekarang digunakan oleh para almarhum fundamental untuk menjelaskan digorengnya saham Konglo. Karena sebenarnya kalau Anda paham mindset bandarmologi, Anda sudah paham ini bursa saham seutuhnya kayak gitu, bagaimana bursa saham bergerak. Anda tahu kalau harga saham naik itu karena bandar naikin, kalau harga saham turun karena bandar nurunin. That's it, that's all. Tutup buku, udah selesai, cuma itu.
Harga saham naik karena bandar naikin, harga saham turun karena bandar turunin. Nggak butuh alasan-alasan lain. Bagi seorang bandarmologi, pengikut bandar, itu aja. Hukum kebebasan bandar. Bandar punya hak penuh mengatur pergerakan harga saham yang mereka bandari. Hukum kebebasan bandar. Nggak butuh yang lain. Cuma bagi alumnus fundamental, mereka masih punya memori tuh. Nostalgia 5-10 tahun yang lalu ketika mereka menganggap harga saham naik karena fundamental bagus. Harga saham turun karena fundamental jelek. Cuma kita tahu fundamental sudah mati. Mereka juga akhirnya sadar bahwa saham gue fundamental bagus, harganya turun terus. Jadi mereka switching kemana hal-hal yang kesannya keren. Karena mereka yang penting keren kan. Salah nggak apa-apa, nggak terbukti nggak apa-apa, yang penting keren. Mereka masuk MSCI. Jadi tapi pada akhirnya MSCI dan fundamental sama-sama kecap. Dan terbukti kejadian hari ini terbukti semua itu hanya kecap. Ya, artinya cuma pemanis aja, nggak ada ngefek. Jadi pada intinya, jadi dulu itu bahas laporan keuangan, sekarang mereka tuh bahas MSCI. Dan alumnus fundamental belum mau mengakui hukum kebebasan bandar. Jadi intinya itu. Karena MSCI itu sebenarnya urusannya sama bandarmologi kan. Fund manager, uang besar, perputaran uang, mekanisme menjebak pahlawan bursa dan lain-lain, itu MSCI itu dibaliknya itu kalau Anda memperdalam. Kalau Anda mengerti, itu yang kami bahas 2 tahun lalu ketika awal IPO Brand. Cuma yang harus Anda mengerti, Anda nggak bisa melihat MSCI dengan mindset fundamental. Nggak bisa. Karena ini urusannya bandar. Sama seperti Anda nggak bisa mengerti hukum kebebasan bandar, baca laporan keuangan, nggak bisa. Jadi intinya yang Anda nggak bisa putuskan adalah saham masuk MSCI tidak otomatis menjadi saham yang terus digoreng naik. Nggak ada urusan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Saham yang keluar MSCI tidak berarti harga sahamnya akan hancur juga, nggak ada urusan. Jadi karena pada akhirnya sama seperti fundamental, MSCI tidak memiliki korelasi langsung dengan pergerakan bandar. Itu-itunya. Jadi masuk MSCI bukan berarti bandar akumulasi. Keluar MSCI bukan berarti bandar distribusi. Bandar akumulasi dan distribusi hanya bisa diketahui dari analisa bandarmologi. That's it. Atau foreign flow, cuma 2 itu yang bisa mengetahui. Jadi terus apa jadi apa efeknya MSCI? Saya jelaskan dulu, sebenarnya ini materi workshop, cuma saya jelaskan dulu lah. Sekali aja saya bahas MSCI, udah itu saya serahkan lagi pada influencer-influencer di luar sana. Kayak gitu. Jadi biar influencer juga bisa belajar, di podcast ini bisa dibahas lebih detail di kontennya masing-masing. Jadi efek MSCI terhadap saham Konglo adalah kolaborasi bandar Konglo dengan MSCI. Jadi kalau misalnya nanti kita bahas misalnya brand, maka dibutuhkan kolaborasi antara supir angkot dan MSCI. Setelah brand masuk MSCI, kolaborasi mereka tujuannya apa? Sama, untuk menjaring pahlawan bursa. Mereka bukan berarti bermusuhan, bukan berarti saling menghancurkan. Mereka akan berkolaborasi untuk apa? Untuk menjaring pahlawan bursa. Saham Konglo yang masuk MSCI, harga saham itu kemungkinan akan bergerak lambat karena penumpang berbayarnya semakin berat dan mobil semakin berat juga. Penumpang berbayarnya, jadi sekarang ada 2 pihak. Dulu gesit karena nyetir sesuatu, sekarang harus diskusi, harus nego, harus bagi keuntungan dan lain, itu semakin berat. Bukan cuma itu, biasanya saham yang udah masuk MSCI biasa diserbu oleh pahlawan bursa, fundamentalis, influencer MSCI itu masuk situ karena mereka masuk, karena passion mereka memang nyangkut, jadi harganya turun. Jadi itu juga harus kita waspadai. Jadi sama, MSCI itu sama kayak fundamental, sama-sama nggak ngefek. Jadi Anda nggak bisa melihat MSCI sebagai fundamental kayak gitu. Jadi ini bukan pengganti laporan keuangan itu. Sama-sama nggak guna, laporan keuangan nggak guna, MSCI kalau dilihat begitu pun nggak guna. Dan satu lagi yang Anda perlu ini bahwa supir sampai artinya satu saham Konglo yang masuk MSCI itu artinya supirnya udah sampai satu tujuan. 2 tahun lalu saya menjelaskan tujuan brand adalah IPO untuk digoreng terus, untuk dijual ke asing. Caranya dijual ke asing masuk indeks MSCI, itu pembahasan bandarmologi. Hari ini, bukan hari ini sih, awal Desember ya kalau nggak salah, atau akhir November ketika sudah resmi brand masuk MSCI, artinya mereka sampai tujuan. Kalau udah sampai tujuan berarti sebagai supir biasanya istirahat.
bisa istirahat. Udah itu mereka ada kerjaan lain, harus berkoalisi sama MSCI untuk menjaring pahlawan bursa sebanyak mungkin, fundamentalis dan lain-lain. Harus ada meeting. Jadi mungkin harga sahamnya akan turun atau melambat pergerakannya setelah masuk MSCI. Itulah penjelasan bandarmologi dari saham yang masuk MSCI. Bukan kalau masuk MSCI harganya naik, kalau keluar harganya turun, bukan itu, nggak ada hubungan. Kayak gitu, ini bukan fundamental. Kayak gitu. Dan menarik lagi, cerita tadi pagi, itu brand dan BRMS masuk MSCI Global Standard, ICBP dan KLBF tersingkir. Ini juga yang puji Tuhan bursa dunia, bursa saham ini udah semakin hari semakin merdeka dari fundamental, saham-saham fundamental mulai ditendangin, dari bursa-bursa elit seperti ICBP dan KLBF tersingkir, saham yang berfundamental yang untungnya lebih banyak, kantornya ada, produknya ada, diganti sama brand dan BRMS. Kayak gitu. Jadi bye-bye fundamental, welcome non-fundamental. Jadi ini memang hal-hal yang menarik yang bisa kita dukung seperti itu. Dan terus kejadiannya apa nih? Ini tadi pagi, tadi subuh keluar berita ini. Efeknya apa? Efeknya hari ini nggak ada apa-apa. Karena tadi Anda sudah saya jelaskan, efek masuknya saham Konglo ke MSCI itu efeknya bukan harga sahamnya akan ARA berjilid-jilid, bukan ARB berjilid, bukan gitu. Hari ini di perdagangan pagi ini kenaikan saham supir angkot. Ini PTRO naik 2,6, cuan naik 2, 1. Brand pagi-pagi naik 1,28%. Ini sama seperti hari-hari lainnya. Ini bukan sentimen super positif, super negatif, ya biasa aja. Ini hari biasa bagi ini, sampai tujuan hari biasa masih narik, masih digerakkan kayak gitu. Bahkan hari ini saham brand sempat terkoreksi dan saham BRMS yang juga masuk MSCI juga terkoreksi banyak. Sekarang kita bahas apa yang dilakukan bandarnya pada saat itu, karena intinya kan yang dilakukan bandar. Jadi hari ini saya akan bahas 3 brand, BRMS dan ICBP buat kita mengerti tentang efek MSCI terhadap saham-saham ini dan bagaimana kalau kedepannya masih ada yang masuk MSCI, bagaimana Anda memahaminya. Seperti itu. Pertama, brand tentunya saham nomor 1 di Indonesia. Kita lihat saham brand ini saya cerita, jadi weekend lalu saya ada workshop di Jakarta, workshop yang super menyenangkan dan saya awalnya lagi jelasin, saya kelepasan, ya hari Senin saya bakal beli saham brand karena bandarnya akumulasi. Itu saya ngomong hari Minggu atau Sabtu, saya lupa lah. Akhirnya saya jelasin. Kenapa? Karena memang kalau Anda lihat kemarin sampai Jumat sebelum workshop itu ini, harga saham brand masih terus turun. Tapi kalau Anda lihat 4 hari terakhir di penurunan itu, Anda analisa tanggal 28 sampai tanggal 31, ada akumulasi bandar yang cukup besar. AK, BK, ZP, meskipun harga turun, mereka terus akumulasi. Broker-broker pahlawan bursa seperti NI, XL, PD, dan lain-lain aksi melakukan cut loss massal, terutama kemungkinan karena khawatir kecap-kecap influencer yang khawatir akan MSCI dan free float. Jadi retail cut loss, para bandarnya AK, BK, ZP melakukan akumulasi. Ini hari Jumat. Saya bilang hari Senin saya akan beli di workshop. Kayak gitu, hari Senin akan saya beli, kita ikutin ya kejadiannya. Jadi Senin saya jujur saya nggak masang antri, saya harus ngejas antrian karena saya nggak nyangka juga Senin langsung loncat. Tapi di akhir hari Senin kita lihat bandarnya AK, BK, MG terus lanjut akumulasi besar dan retail terus jualan. Tanggal 3 November hari Senin bandar lanjut akumulasi besar, PB lanjut panic selling dan harga terbang sejak opening market. Jadi ini indikasi yang ini saya langsung happy kan. Saya waktu itu di Telegram bilang say hi ke alumni workshop Bandarmogi Jakarta pada saat itu yang udah tahu saya akan beli, dan saya bilang kalau Anda mau ikut aja karena brand sih aman, karena kepentingannya besar, kita masuk 10-20 M harusnya nggak terlalu nyusahin. Saya bilang nggak akan dibanting sama bandarnya. Jadi kayak gitu. Jadi terbang opening market, saya happy nih. Market tutup, saya lihat bandarmologinya akumulasi, saya happy. Saya expect besoknya naik lagi nih karena Selasa pagi subuh katanya akan dilaporkan akan keluar pengumuman MSCI kayak gitu. Besoknya pagi-pagi harganya naik sampai 9.700, saya happy, saya nggak ngapa-ngapain, udah itu saya ngurus yang lain, saya kerja dan lain. Tiba-tiba pas closing saya lihat harganya ditutup
Di Telegram saya bilang, saya nggak nyangka, cuma saya akan fokus ke ini. Dan ini pada saat itu yang membuat banyak orang khawatir adalah, karena besok malamnya pengumuman MSCI, sore-sorenya tiba-tiba ditutup merah. Tapi waktu itu di Telegram saya bilang, saya nggak khawatir, saya akan fokus ke pergerakan bandar aja. Saya lihat pergerakan bandarnya tanggal 4, sore-sore pas udah boleh buka mata saya lihat, dan setelah saya lihat waktu itu ada gathering alumni Bandarmologi juga setiap Selasa minggu pertama kan. Gathering saya bilang bandarnya masih akumulasi, kita tenang-tenang aja, kita santai-santai aja, karena pada akhirnya untung digorengnya saham Brand, apalagi sampai saat ini, sampai tanggal 4 itu ditentukan oleh supir angkot, bukan oleh MSCI. Kita cuan itu karena supir angkot, bukan karena MSCI. Jadi saya bilang tenang-tenang aja. Meskipun banyak orang khawatir gagal masuk MSCI karena tiba-tiba ditutup turun karena bandar akumulasi, saya tenang-tenang aja. Udah itu malam, pagi-pagi saya bangun, saya lihat ini berita nggak ada apa-apa dan tidak ada kabar MSCI. Itu juga nggak mengagetkan karena memang MSCI itu suka PHP, omongannya nggak terlalu bisa ini kadang-kadang bilang masuk, tiba-tiba enggak masuk atau enggak, ya nggak bisa terlalu dipegang lah tipenya kayak gitu. Mungkin beda karakter kali ya. Jadi nggak ada kabar dari MSCI sampai paginya, dan udah itu harga langsung digoreng naik. Para PB masih khawatir, XL, RI, KK, broker-broker retail masih jualan, sementara bandar lanjut akumulasi besar. Ini hari Rabu ini pas kemarin. Hari ini tadi pagi keluar berita dan seperti diketahui keluar berita harga Brand dibuka di openingnya naik, udah itu sempat turun, dan terakhir kita lihat setelah berita itu keluar, karena sebelumnya kita tahu bandarnya udah akumulasi kan, pas harga turun akumulasi, pas naik akumulasi, lanjut di sini meskipun harga sahamnya turun dia akumulasi lagi, udah itu terbang akumulasi lagi 9.700, terus udah itu berita keluar, dan apa yang dilakukan hari ini penentuannya. Hari ini harga volatile masuk MSCI, tapi overall secara Bandarmologi tidak ada aksi akumulasi signifikan. Harganya naik di sini tapi cuma markup. Tapi di sisi lain untuk saham Brand, kalau kita lihat pembeli terbesarnya IF, ZP, HP, AK, AG ini masih broker-broker timnya Bandar, walaupun KZ, RX, CD itu kan tim dia juga gitu. Jadi mereka cuma oper-operan hari ini. Tapi yang paling penting, meskipun sudah masuk MSCI, Brand ini nggak ada euforia aksi panik buying pahlawan bursa. Jadi itu hal yang sangat positif tentunya, karena biasa saham gini kalau udah dibeli pahlawan bursa tentunya akan jatuh karena passion mereka memang jatuh kayak gitu. Udah itu analisa kalau secara foreign flow kita lihat memberikan indikasi yang sama bahwa investor asing udah melakukan akumulasi sebelum keputusan itu dikeluarkan. Melakukan akumulasi, dilihat indikator foreign flow-nya sama seperti tadi, Brand masih turun, asingnya udah terus akumulasi, udah itu minggu ini terus bergerak naik, asing terus akumulasi, termasuk hari ini asingnya akumulasi besar sebesar 227 M, ini terbesar di bulan September. Jadi kesimpulan analisa foreign flow, asing terus akumulasi sebelum dan setelah pengumuman MSCI. Jadi Brand masuk MSCI ini bagus. Kenapa? Kenapa bagus? Simply karena bandarnya akumulasi. Nanti kita lihat, ada yang masuk MSCI bandarnya jualan nih jelek. Kayak gitu, karena harga ditentukan oleh bandar. Oke, terus key point-nya apa? Kesimpulannya apa dari Brand? Akumulasi bandar sudah terdeteksi sejak akhir Oktober, memanfaatkan momentum kekhawatiran PB yang disebabkan oleh influencer. Karena berita MSCI dan free float, influencer takut, cut loss Brand, diakumulasi asing, harganya digoreng sampai hari ini. Dan hari ini cuma secara foreign flow diakumulasi, jadi masih cukup oke lah. Masih cukup oke dan belum ada euforia pahlawan bursa. Dan kedepannya perjalanan masih panjang untuk membentuk koalisi perbandaran baru bersama MSCI. Jadi sebelumnya kita tahu Brand ini dibandari oleh supir angkot, nantinya setelah masuk MSCI ketemu perjanjian kerjasama, mereka harus switching berbagi tahta, berbagi keuntungan, berbagi pahlawan bursa untuk kekayaan mereka tentunya dan keluarga. Seperti itu. Jadi tapi masih panjang menurut saya
saya masih berharap brand masih terus. Saya sih berharap brand nggak turun ke gocap setelah masuk MSCI ini. Saya juga berharap pahlawan bursa nggak langsung panik buying beli di saham ini, nggak juga, pelan-pelan aja biar brand ini bisa tetap jadi perusahaan terbesar di Indonesia kalau pahlawan bursanya nggak masuk terlalu banyak. Tapi yang pasti sekarang butuh ada koalisi. Mungkin beberapa minggu terakhir juga mereka udah diskusi antara supir angkot dan ini. Makanya kalau Anda lihat saham itu minggu lalu kan kayak liburan kan, saham-saham supir angkot mungkin lagi dealing, lagi koalisi antara MSCI dan brand. Itu mereka ya berbagi tahta lah kayak gitu, karena ini era yang baru. Dan yang penting juga belum ada tanda-tanda euforia pahlawan bursa dan bandar juga. Kalau pahlawan bursa belum euforia, berarti bandar juga nggak bisa take profit. Itu saham pertama. Kita lihat saham yang masuk MSCI, brand, kita lihat satu kondisi. Ada juga saham lain yang masuk MSCI, BRMS, harganya turun 5,8% hari ini. Bahkan tadi ini pun kami buat di Telegram kami buat pool sebelum boleh buka mata ini. Tadi sore, penyebab kejatuhan saham BRMS ada 4 pilihan. Bandar jualan diborong oleh MSCI, bandarnya jualan diborong oleh pahlawan bursa, markdown yang dilakukan bandar, atau turun karena valuasi sudah kemahalan. 62% menebak bandar jualan diborong oleh pahlawan bursa. Kita lihat apakah benar tebakan ini. Saya juga dicentang, saya nebak yang ini juga. Kita lihat, jadi BRMS ini kita mundur sebelum MSCI. Kita belajar dari brand tadi sebelum MSCI, kita lihat nih di awal-awal kenaikannya, karena beda sama brand yang turun sebelum MSCI, saham brand ini mengalami kenaikan. Tapi kalau kita analisa dari tanggal 29 Oktober sampai 5 November sampai kemarin, ternyata dalam kenaikan ini bandarnya hanya markup harga menjelang keputusannya. Yang naikin AK tapi yang jual CC. Ya ini satu komplotan ini. AK dan CC, bahkan jualan CC lebih banyak. Pada periode markup ini, pahlawan bursa melakukan penjualan dalam jumlah kecil jualan, mau ada yang cut loss, ada yang profit taking, jualan di sini kecil-kecil di masa markup karena harganya naik, wajar dijual pahlawan bursa. Dan kejadian ini itu apa artinya? Berarti bandar sedang mempersiapkan barang dagangan dia untuk dijual di harga tinggi. Jadi sebelum MSCI mereka tentunya sudah tahu akan masuk MSCI, mereka pelan-pelan naikin harga untuk nantinya ketika supaya pas MSCI keluar, pahlawan bursa pengen beli, mereka bisa jual di harga tinggi. Dan itulah yang jadi kenyataan hari ini. Hari ini tanggal 6 November kita lihat siapa yang paling banyak beli. XL, YP, XC, SQ, PD, NI, ODKK. Semuanya pahlawan bursa, semuanya ada euforia, panik buying pahlawan bursa setelah MSCI. BRMS. Karena BRMS free floatnya banyak. Kata influencer, kalau free floatnya banyak, aman, beli aja. Karena pahlawan bursa beli, bandarnya jualan. Gitu. Jadi kita lihat bandarnya profit taking setelah keluarnya MSCI. Makanya hari ini BRMS turun 5,8%. Jadi MSCI-nya sama, free floatnya lebih bagus, satu bisa turun, satu bisa naik. Kenapa? Karena pada akhirnya kembali dibilang, bandarlah yang mengatur semuanya. Kayak gitu. Jadi diborong pahlawan bursa, harga sahamnya turun. Hari ini pahlawan bursa panik buying karena masuk MSCI, karena free floatnya besar, dan bandar taking profit. Kalau kita lihat dari sisi foreign flow, Anda lihat di sini ada datanya. Kalau sistem foreign flow, kepemilikan asing 54%, kepemilikan retail 5%. Artinya apa? Jadi BRMS ini saham lama. Beda sama saham brand, saham yang tadinya punya supir angkot dan keluarga doang, sekarang mau koalisi sama MSCI. Kalau BRMS sudah keluar masuk MSCI, udah keluar masuk indeks global, bahkan 54%-nya sudah dimiliki asing. Artinya apa? Untuk BRMS ini koalisinya sudah terbentuk. Sebelum masuk MSCI pun koalisi sudah terbentuk, karena ini udah bancakan mereka. Jadi BRMS ini bisa langsung gerak, bisa langsung profit taking karena tidak perlu membentuk koalisi baru. Jadi kalau mereka mau, fokus mereka bisa langsung menyerap uang pahlawan bursa, mumpung ada sentimen positif MSCI. Seperti itu.
Kalau kita lihat foreign flow 2.0, akumulasi bandar, kita lihat bandar sudah mulai akumulasi sejak bulan Agustus. Waktu itu kita tentunya ingat, sejak bulan Agustus asingnya terus kumpulin, pahlawan bursa terus jualan. Kita lihat BRMS mengalami kenaikan, bahkan saya juga ikut punya pada kenaikan ini gitu. Naik dari 400 sampai 9.000 sampai 1.100. Udah itu hari ini kita lihat euforia PB hari ini yang terbesar sejak bulan Agustus. Jadi di sini kita lihat pahlawan bursanya otomatis banyak yang jualan di 400, di 500 di ini, dan di 900 mereka panic buying. Kita lihat ini indikator retailnya, korban flow-nya turun tajam, artinya memang mereka euforia beli ini terbesar sejak bulan Agustus. Dan kalau kita lihat ini barang yang dibeli bandar pada periode ini dari Agustus sampai September, dan barang yang udah dijual di sini, bisa disimpulkan pahlawan bursa masih harus siapkan banyak uang untuk jadi ganjil yang baik dan memberi keuntungan buat bandar. Intinya barang bandar masih banyak. Jadi kalau pahlawan bursa pengen berbaik hati, pengen memberikan keuntungan buat bandar BRMS pasca MSCI ini, mereka harus beli lebih banyak. Mungkin punya mobil, dijual dulu mobilnya, beliin BRMS supaya mereka, karena meskipun beli udah banyak, masih banyak saham yang belum dijual bandar balik lagi ke retail. Bandar kan pengennya beli di bawah, jual ke atas, dijual di atas kan. Udah dijual di atas, cuma jualnya masih kurang banyak. Jadi teman-teman PB yang pengen buat bandar senang, pengen jadi ganjil yang baik, semangat beli saham BRMS ini selama bandarnya jualan supaya bandarnya bisa profit kayak gitu. Oke, key point-nya, profit taking hari ini sudah disiapkan selama lebih dari 1 minggu. Tadi kita lihat lebih dari seminggu sebelum MSCI sudah di markup. Hari ini pas hajatannya, beritanya positif keluar, pahlawan bursa beli, mereka jualan. Tidak ada kondisi, tidak perlu koalisi baru pasca MSCI. Jadi saham ini udah jalan nih. Udah works, udah tujuannya udah ada, udah direncanakan karena koalisinya sudah terbentuk, beda sama brand. Barang bandar masih banyak, pahlawan bursa perlu tingkatkan pembeliannya jika mau nyangkut lebih dalam. Kan passionnya biasa nyangkut, kalau mau nyangkut lebih dalam mereka harus beli BRMS lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah ICBP. ICBP ini saham yang keluar dari MSCI. Sebelum keluar dari MSCI pun, kalau kita analisa foreign flow, jelas asingnya udah jualan banyak. Asing sudah jualan besar sebelum pengumuman MSCI, kepemilikan asing 60%, jadi kepemilikan asing masih sangat banyak di saham ini. Kalau kita lihat foreign flow 2.0-nya, korban flow saat ini di level terendah, pahlawan bursa terus panik buying. Artinya terendah, artinya dalam 2 tahun terakhir nggak pernah retail punya ICBP sebanyak ini. Kenapa retail borong ICBP, pahlawan bursa borong ICBP? Sama, karena fundamentalnya bagus, harganya murah. Jadi borong, dan karena itu juga bandar bisa terus jualan. Ini udah di level terendahnya. Tapi kalau kita lihat hari terakhir ini, karena setelah keluar dari MSCI, penjualan bandar ke PB hari terakhir ini kurang memuaskan. Jadi bandar kalau yang sebagai yang punya toko, dia jual ini keluar dari MSCI, mereka tentunya pengen jual lebih banyak kan, pengen menyerap duit lebih banyak. Tapi PB hari ini terakhir kurang memuaskan penjualannya, mungkin karena ada berita negatif. Kayak gitu. Ini sebelum MSCI, kalau dari sisi bandarmologi, bandar jualan secara masif, pahlawan bursa panik buying karena fundamental bagus, harga murah. Ini sebelum MSCI, kita lihat KZ jualan, BK jualan, CC jualan, XL, PD, NI, XC semua borong karena fundamental bagus, harga sudah murah, dan passion pengen nyangkut kan, sesuai banget. ICBP ini diborong ini sebelum MSCI. Kayak gitu. Dan setelah MSCI penjualan bandar berkurang dari hari sebelumnya karena berita negatif, mungkin mereka masih trauma, udah borong keluar MSCI takut, jadi mereka belum berani beli lagi. Euforia PB mereda pasca keluar dari MSCI dan jumlah pembelian berkurang. Key point-nya, bandar sudah jualan jauh sebelum pengumuman MSCI. PB pahlawan bursa panik buying sebelum masuk MSCI, sebelum keluar dari MSCI. Pasca MSCI, euforia PB mereda, penjualan bandar berkurang, dan kedepannya kalau bandar mau lanjut jualan itu dibutuhkan promosi lanjutan. Karena beda sama BRMS yang ada kecap baru nih masuk MSCI yang membuat pahlawan bursa pengen beli saham itu. Kalau ini karena keluar dari MSCI, mungkin influencer nggak rekomendasikan saham ini. Kalau influencer nggak merekomendasikan follower-followernya, berarti pahlawan bursa nggak mau beli. Kalau pahlawan bursa nggak mau beli, bandarnya nggak bisa lanjut jualan kan? Kayak gitu. Itu
itu rantainya kan, rantai makanan di bursa saham. Jadi kedepannya dibutuhkan promosi lanjutan untuk menyerap uang empalan bursa. Tebakan saya sih mungkin di kuartal di bulan Oktober akan keluar laporan, akan keluar berita bagus dan lain, misalnya penjualannya meningkat, profitnya meningkat, atau ada target harga. Biasanya sekuritas akan mengupgrade target harga ICBP ini setelah keluar dari MSCI, tujuannya supaya pahlawan bursa mau beli, mereka bisa jualan. Kalau mereka mau lanjut jualan. Karena so far trennya mereka masih terus jualan dan udah di level terendahnya. Seperti itu sih. Kita lihat aja kayak gitu. Dari 3 saham yang dibahas ini, saya cuma punya brand dan belum dijual juga. Saya masih nunggu. 2 lagi saya sudah nggak punya. Saham menarik terakhir, saham menarik ada saya sedikit ini, ada saham menarik, jadi 23 Oktober lalu saya kasih 3 saham menarik, 2 udah naik, udah bisa profit, 1 udah naik luar biasa, 1 biasa aja, masih bisa hold, yang biasa juga aja, cuma ada 1 yang turun tuh. Saham yang lama, kata kuncinya lama menjadi yang pertama. Dan saya mau ini lanjut aja bagi teman-teman yang tahu sahamnya, beli sahamnya, dan gak punya sistem foreign flow, saya bisa mengatakan asing terus akumulasi dan bandarnya masih layak diikuti. Itu kesimpulan saya bagi yang punya. Kalau nggak punya nggak usah beli karena harga sahamnya terkoreksi, walaupun meskipun udah terkoreksi, asing masih terus akumulasi. Sebelumnya pun saya rekomendasi karena asing terus akumulasi ya. Jadi masih terus akumulasi. Jadi menurut saya itu lanjutan saya, update saya untuk saham menarik lama menjadi yang pertama. Hari ini saya punya 2 lagi yang menarik menurut saya, menolak kata kuncinya menolak bersaing tapi tetap kalah. Nah, ada gambar ini juga salah satu clue yang bisa jadi bayangan buat Anda. Kata kuncinya menolak bersaing tapi tetap kalah. Kenapa saya anggap saham ini menarik? Karena kepemilikan retail di saham ini sangat kecil, mirip-mirip saham Konglo meskipun ini bukan saham Konglo. Dan karena saham ini diakumulasi secara besar minggu ini bandarnya akumulasi besar. Kalau Anda analisa bandarmologi seperti yang saya contohkan, bandarnya akumulasi besar, kata kuncinya menolak bersaing tapi tetap kalah. Seperti itu. Ini kedua, saham kedua yang penting, yang ini kata kuncinya yang penting jangan putus. Kayak gitu. Kenapa saya merekomendasikan saham ini? Karena harganya turun dan PB panic selling minggu ini. Harga turun, PB panic selling. Jadi mirip-mirip brand minggu lalu. Harganya saham turun, pahlawan bursanya panic selling. Ini juga masuk kategori saham Konglo yang nggak berisik tapi terus naik. Itu menarik. Saham Konglo yang nggak heboh-heboh, nggak banyak dipromosikan influencer, nggak bahas bilang MSCI, repo dan lain-lain, nggak. Tapi pelan-pelan terus bergerak naik. Ini juga saham Konglo yang menarik. Kata kuncinya yang penting jangan putus. Kayak gitu. Oke. Itu aja mungkin saham-saham menarik dan pembahasan MSCI. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran. Kita tahu ini era baru. Banyak hal baru yang perlu kita pelajari di bursa saham baru, MSCI yang baru, kematian fundamental, dan efek bandarmologi dari masuknya saham ke MSCI yang saya sudah jelaskan pada video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ke depan kalau ada punya pertanyaan silahkan tulis di bawah. See you next time.